Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usin Mukhlisin, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Agribisnis, bidang minat Komunikasi Penyuluhan Pertanian. Saya akan mempresentasikan hasil praktik unit 1 Agribisnis Ikan Lele di Pesantren Nurul Madinah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Untuk memberikan gambaran yang jelas, presentasi saya akan mencakup beberapa bagian inti berikut ini. Summary eksekutif, rencana pemasaran, rencana produksi, kapasitas produksi, rencana sumber daya manusia, rencana keuangan, kajian dampak dan risiko, dan ditutup dengan glosarium. Agribisnis ikan lele ini merupakan program usaha produktif yang dirancang untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren sekaligus melatih kompetensi wirausaha para santri. Saat ini, Pesantren Nurul Madinah mengelola 15 kolam terpal dengan kapasitas 16.500 benih per siklus dan mampu menghasilkan lebih dari 2,2 ton lele per siklus atau sekitar 9 ton per tahun. Pasar utama dari pesantren ini adalah rumah tangga, UMKM kuliner di sekitar pesantren, dan MBG, makan bergizi gratis. Dari sisi finansial, usaha ini sangat layak. Hasil analisis menunjukkan payback period sekitar 2,3 tahun atau 2 tahun, 3 bulan, dan 15 hari. Net present value positif hampir 93 juta rupiah. Dan internal rate of return 31,5% jauh di atas tingkat diskonto. Produksi aktual pesantren ini berada jauh di atas titik impas, yaitu dari kebutuhan BEP sekitar 6 ton per tahun, pesantren ini mampu menghasilkan hingga 9 ton. Selain keuntungan ekonomi, program ini memberikan manfaat sosial berupa pelatihan agribisnis, pemberdayaan santri, dan kontribusi ekonomi langsung bagi pesantren. Untuk pemasaran, pasar utama dari pesantren ini adalah ibu rumah tangga di sekitar pesantren yang membutuhkan ikan segar dan higienis, serta UMKM kuliner seperti pecel lele dan catering yang membeli secara rutin. Juga ada MBG, makan bergizi gratis. Dan strateginya adalah menggunakan concentrated marketing, fokus pada pasar lokal yang paling mudah dijangkau dan paling stabil permintaannya. Produk ikan lele di pesantren ini diposisikan sebagai ikan segar dari pesantren, sehat, terjangkau, dan memberdayakan santri. Dalam membudidayakan ikan lele, pesantren ini telah menerapkan apa yang disebut good aquaculture practices atau cara berbudidaya ikan yang baik. Dimulai dari persiapan kolam, lalu pengadaan benih, terus berikutnya proses aklimatisasi, lalu pemeliharaan, terus pembesaran, kemudian panen dan pasca panen. Semuanya menerapkan good aquacultural practices. Dalam satu siklus produksi, pesantren ini mengelola 15 kolam. Masing-masing berisi 1.100 benih, sehingga totalnya 16.500 ekor. Dengan tingkat kelangsungan hidup atau survival rate 96,38%,
Jumlah panen mencapai sekitar 15.900 ekor atau setara 2,27 ton per siklus. Dalam setahun, produksi pesantren ini berada di kisaran 9 ton. Dari sisi teknologi, pesantren ini menggunakan kolam terpal intensif yang didukung aerator, aplikasi probiotik, IM4, serta pencatatan IFCR dan SR untuk pengendalian performa. Pengukuran pH dan suhu juga dilakukan secara sederhana untuk memastikan kualitas air tetap stabil. Struktur SDM dibuat seramping mungkin namun efektif. Arah kebijakan dipimpin oleh Ustadz Uung selaku Ketua Yayasan. Operasional harian dikelola oleh Pak Waluyo sebagai manajer usaha, dibantu oleh Ibu Rin Nurbayani yang menangani produksi, pemasaran, dan administrasi. Pelaksanaan teknis diperkuat oleh para santri yang terlibat langsung dalam perawatan kolam, pemeliharaan hingga panen. Dengan model ini, usaha tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi sekaligus menjadi sarana pemberdayaan dan pelatihan keterampilan agribisnis bagi para santri. Secara finansial, usaha ini menghasilkan pendapatan sekitar 227 juta per tahun, dengan biaya operasional 152 juta, sehingga memberikan net cash flow sekitar 75 juta per tahun. Dari analisis kelayakan, usaha ini dinilai sangat layak dengan payback period 2,37 tahun atau 2 tahun 3 bulan 15 hari. Net present value positif, internal rate of return 31,5%, dan break even point hanya 6 ton, sementara kapasitas produksi mencapai 9 ton per tahun. Dalam budidaya ikan, sejumlah risiko operasional perlu diantisipasi. Serangan penyakit berpotensi menimbulkan kematian massal, sehingga diperlukan pengendalian kualitas air, aplikasi probiotik, dan prosedur karantina. Fluktuasi harga pakan dapat meningkatkan biaya produksi. Mitigasinya mencakup kontrak harga serta pemanfaatan pakan alternatif lokal. Penurunan harga jual berimplikasi pada penurunan omset yang dapat diatasi melalui kontrak penjualan dan diversifikasi produk olahan. Kualitas air yang rendah menghambat pertumbuhan ikan, sehingga biofilter, tanaman air, dan aerasi menjadi intervensi penting. Sementara itu, cuaca ekstrim berpotensi merusak struktur kolam, sehingga diperlukan penguatan konstruksi dan pemasangan penutup kolam sebagai langkah preventif. Glosarium ini memuat istilah-istilah kunci yang digunakan dalam analisis budidaya ikan. Survival rate merujuk pada presentasi ikan yang berhasil hidup hingga masa panen. Feed conversion ratio atau IFCR digunakan untuk menilai efisiensi pakan, yaitu seberapa banyak pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan bobot ikan. Aklimatisasi merupakan proses penyesuaian suhu dan lingkungan sebelum benih dilepas ke kolam agar stres dapat diminimalkan. Dari sisi analisis finansial, net present value menggambarkan nilai kini bersih dari arus kas proyek, sedangkan internal rate of return atau IRR menunjukkan tingkat pengembalian internal yang mencerminkan kelayakan investasi. Break even point digunakan untuk menentukan titik impas antara biaya dan pendapatan. Selain itu, probiotik mengacu pada mikroorganisme menguntungkan
yang digunakan untuk meningkatkan kualitas air dan mendukung kesehatan ikan selama proses pemeliharaan.